kayak gini. We are live. Halo teman-teman semua, it's been a while. Nah, saat ini kita akan berbicara lagi kembali mengenai bisnis. I will not take too long of your time. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir dari Belanda, dari USA. Ada 3 teman-teman dari USA, Kak Nur, Kak Elvira, dan Kak Maya. And then ada Kak Eni yang dari New Zealand. So, kita different countries. Nah, saat ini kita pengen dengar, saat ini banyak diperbincangkan apa sih, apakah perlu punya plan B gitu ya. Meskipun kalian punya kerjaan atau punya bisnis, kalau yang punya bisnis, apakah butuh another stream of income atau plan B di luar dari main job or main business kalian. So kita kenalan dulu satu persatu, and then kita tanya kenapa mereka pilih bisnis ini sebagai plan B-nya mereka. Oke, kita kenalan dari Kak Julia dulu, and then you can say, Kak, kenapa sih kamu langsung pilih bisnis ini saat itu? Pasti kan ketemu bisnis-bisnis lain, ya kamu juga ada bisnis experience before, tapi kenapa bisnis ini in particular? Kak Julia. Oke, selamat malam ya untuk Eropa sekitarnya, pagi, siang, sore, dimanapun kalian berada. Terima kasih Debbie udah mengundang untuk di live talk ini. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Julia, saya istri, ibu dari 1 orang anak. Saya juga jalanin bisnis tradisional sebelum saya dapat info bisnis ini ya, sebelum saya jalan di bisnis ini. Kenapa penting sekali ya plan B itu? Karena di traditional bisnis yang saya jalanin, saya pernah COVID. Waktu zamannya COVID ya, saya benar-benar gulung tikar ya. Jadi kalau di traditional bisnis saya kebetulan jalanin cleaning company ya. Waktu itu bisnis saya udah growing ya. Tapi pas COVID saya harus dirumahkan, banyak banget hotel, terus kantor, apalagi yang benar-benar, kalau sekolah sih masih ya sedikit. Dari situ saya berpikir juga untuk di traditional business itu untuk cari orang itu sangatlah susah ya. Jadi ganti-ganti terus ya. Nah, di situ saya berpikir sebelum saya mendapatkan bisnis ini, saya pernah juga jalan international business yang lain juga, tapi belum ada yang berhasil ya. Karena kenapa saya memilih bisnis ini? Saya sering lihat digital bisnis yang lain-lainnya, kan saya juga nggak ngerti tentang digital ya. Di situ saya mikir, di sini saya lihat otomatis sistemnya ya. Terus community, karena dalam bisnis itu kalau kita jalani sendiri itu walaupun bisnisnya bagus tidak akan juga ya berjalan dengan bagus. Jadi di situ saya mikir, dan step by step trainingnya itu banyak sekali ya benefitnya. Kalau saya lihat dulu, saya cuman memberanikan diri memulai bisnis ini, ketemu iklan dari community yang ada di sini. Saya cuman modal berani, nekat, karena my biggest why waktu itu saya semakin bertambahnya umur, tenaga saya semakin berkurang ya. Waktu itu juga saya dapat proyek lumayan ya, cuman tenaga saya tuh udah nggak bisa lagi karena bekerja physically ya. Saya berpikir apa ya yang saya bisa jalani. Nah, di situ saya memulai berani. Saya cuman coba, saya berpikir saya harus ganti sesuatu yang baru, dan saya mau belajar sesuatu yang baru agar bisa nantinya ya, saya nggak berpikiran sekarang, maksudnya karena bisnis ini juga bukan langsung quick rich atau langsung sukses ya, tidak ada dalam dunia bisnis. Semuanya harus step by step. Saya langsung cuman mulai karena komunitasnya juga saya suka, terus saya dibimbing dari awal sampai sekarang ya, alhamdulillah. Nah, di situ sih saya pilih bisnis ini, otomatis sistem, saya bisa jalanin kapanpun dan dimanapun saya berada, dan planning saya memang dari dulu saya di usia saya yang sebelum retirement saya pengen bolak-balik Indonesia gitu. Itu sih saya, makanya saya pilih bisnis ini, dan komunitasnya alhamdulillah sampai sekarang kita belajar bersama, semua bersama. Itu aja sih untuk saya.
Oke, thank you Kak Yulia. Berarti kamu entrepreneur di Belanda dan switch ke bisnis digital di mana Digital. karena memang kalau misalnya kita punya usaha kita hitungannya kayak self employed ya di mana kita menjadi employee juga di situ dan harus sebenarnya kerja juga sama kayak employee kita ya. Kayak misal kamu cleaning company kan berarti mau nggak mau mungkin at some point you need to do the cleaning as well ke klienmu gitu. Jadi harus mau nggak mau harus fisik job. Nah, sedangkan di bisnis kita kan semuanya dilakukan dari rumah, bisa dari handphone, dari telepon, dari laptop gitu ya. Jadi mumpuni dengan mimpi kamu yang pengen pindah-pindah ke Indo dan Belanda bolak-balik gitu, which is bisnis yang bisa dijalankan dari handphone. Thank you Kak. Sekarang Kak Nur, kita pengen belajar dari pengalaman Kak Nur dan kenapa pilih ini sebagai your other stream of income. Oke, terima kasih Baby. Hai semua, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Nur, saya original dari Jakarta, Indonesia. Sekarang saya tinggal di Oregon, USA, sudah 5 tahun. Sebelumnya saya tinggal di Malaysia hampir 25 tahun. Saya seorang single mom, bekerja sebagai full time, dan saat ini sedang membangun bisnis digital sebagai plan B untuk masa depan saya dan keluarga. Kenapa saya butuh plan B? Dulu saya pikir asal ada kerja tetap dan gaji bulanan, hidup sudah aman. Tapi semakin lama saya sadar, kos hidup makin naik. Tenaga saya makin terbatas dan satu sumber income saja sangat berisiko, tak mencukupi untuk masa depan nanti. Dari situ saya mulai bertanya pada diri saya sendiri, kalau satu hari nanti saya tak boleh bekerja seperti sekarang, apa backup saya? Jadi saya satu hari itu saya berpikir, saya berdoa, ya Allah, usaha apa yang aku harus lakukan untuk backup masa depan gitu. Coba tengok, nampak iklan di YouTube. Di situ saya tertarik dengan bisnis ini dan saya coba jalani. Saya masuk, mulanya saya tak confident lah sebab saya pun tak pandai bercakap, bahasa Inggris pun tak fasih. Lepas tu saya fikir apa orang mau dengar saya gitu. Tapi saya kuatkan hati saya coba. Kalau saya tak cuba, saya tak tahu apa saya mampu atau tidak. Itu saja. Oke, thank you Kak Nur. Itu yang dirasakan aku yakin, karena aku juga mikir seperti itu. Kita kan berpuluhan tahun ya, ada yang mungkin udah decades kerja sama orang, loyal gitu ya, be a good employee, tapi memang kita mengandalkan mereka gitu. Tapi kalau misalnya ada apa-apa ya kayak kemarin Kak Julia kehilangan klien, mungkin kita kehilangan kerjaan kita, terus mau berdasarkan apa dong kita bisa hidup? Sedangkan kan expenses nggak bisa kita stop, harus dibayar bulanan gitu ya. Jadi memang backup income atau plan B harus ada yang bisa benar-benar strong. Jadi in case anything happen dengan apa yang kita punya saat ini income, jadi akan ada tetap pemasukan setiap minggu kah, bulan kah gitu ya, hari kah gitu ya, depend on our needs gitu ya, the type of business yang kita mau. Nah, berarti kamu menemukan juga lewat sosmed, hanya saja di sosmed yang berbeda dari yang Kak Julia temukan ya. So, thank you Kak. Sekarang kita tanya dengan Kak Elvira. So, kita tanya nih dengan yang udah lama-lama nih jadi yang kerja gitu ya, atau merantau ya kan di luar negeri. Kenapa sih Kak kamu butuh gitu untuk another backup plan? Debbie, atas kesempatannya udah mengundang invite saya di live talk ini. Perkenalkan semuanya, saya Elvira. Saya berasal dari Indonesia juga dan sudah menetap di Atlanta 24 tahun. Wow. Saya mau cerita, waktu di Indonesia saya juga menjalankan banyak traditional bisnis, dari punya alat transportasi,
apa di Indonesia waktu itu dibilang mikrolet ya. Itu dari zaman masih itu. Terus Masih sampai sekarang, iya. nah, setelah itu saya hijrah ke sini, pindah ke migrate ke USA, dan di sini pun saya masih sempat berapa tahun yang lalu join sama teman buka restoran fusion Jepang, Chinese Japanese, but it's not last longer karena it's hard, kalau pekerjaan restoran itu berat. Akhirnya kita bubaran. Setelah itu saya kembali lagi kerja ya jadi full time employee lah selama udah berapa tahun nih, 8 tahun. Emang juga convenient sih, dekat dari rumah ya. Cuma waktunya panjang pekerjaan ini. Nah, kenapa saya perlu plan B? Karena ada sesuatu yang terjadi mendadak pada saat mama saya meninggal, yang 1 tahun yang lalu. Di situ saya kepikir, nggak bisa pulang kan, mau dadak-dadakan, namanya kita kerja sama orang. Situ saya bilang, wah ini kenapa kita perlu plan B itu? Nah disitulah, karena kalau suatu saat kita kehilangan pekerjaan, kita perlu ada urusan keluarga, seperti kejadian sama saya itu ya, mama saya meninggal gitu. Nah, kita harus punya plan B, itu artinya kita punya pilihan. Kita nggak tergantung pada kerjaan aja, nggak tergantung sama bos, dan tentunya kita menyiapkan masa depan, bukan menunggu pada saat semuanya sudah sulit, baru kita tersadar, baru mau memulai. Nah, oke, gitu. Kemudian kenapa saya pilih bisnis ini? Karena satu, bisa dijalankan sambil saya masih kerja full time ya. Terus dan saya nggak punya pengalaman di digital, gaptek. Lucu sih, pada saat saya baru memulai, saya copy paste aja nggak tahu loh. Ya, tapi sekarang saya nggak malu ya, nggak malu saya mengaku, karena saya awam sekali ya. Dulu juga waktu masih di Indonesia kerja di government gitu, ya semuanya orang lain yang ngerjain. Kita tahulah di Indonesia sistemnya gimana ya. Tapi pada saat di sini semuanya kita harus kerjain sendiri, belajar sendiri. Tapi ada hikmahnya gitu. Dari situ nekat-nekat ya, nggak harus jago teknologi, bisa dikerjakan di mana dan kapan saja bisnis ini, bisa dikerjain hanya lewat HP. Karena kalau gaptek itu kan sebenarnya kita takut ya untuk memulai sesuatu, tapi ini modalnya modal nekat. Cuman saya bersyukur karena community ini sangat luar biasa. Saling bantu, saling support, terus sharing pengetahuan gitu ya. Sehingga saya merasakan sekali, saya merasakan banyak yang saya dapatkan dari bisnis itu. Dan mindset saya berubah, ya tentunya sudah menghasilkan juga. Menghasilkan dalam arti yang walaupun belum besar ya, tapi saya sudah merasakan manfaat dari bisnis itu punya depan. Yes, ada real resultnya gitu ya Kak, betul, ngerti. Nah, kira-kira begitu dari saya, Debbie. Thank you Kak, itu good point banget Kak, makasih udah share Kak. Tadi juga Kak Nur udah bilang, gaptek gitu ya, kalau kamu bilang copy paste aja nggak ngerti, itu important karena banyak orang yang mikir, oh ini digital, berarti harus pinter laptop Kak, perlu pinter teknologi Kak, intinya enggak gitu, semua nanti ada guidance-nya, akan dibantu, akan disediakan mentor dan coach, akan ada komunitas khusus Indonesia, jadi nggak perlu, tadi Kak Nur bilang, saya takut bahasa Inggris aja nggak terlalu pandai, karena kita ada komunitas khusus Indonesianya, jadi memang semuanya dibantu, nggak akan, istilah kalau kita anak kecil, kita akan dibantu ditata, dikasih tahu cara belajar huruf A, segala macam gitu. Jadi memang akan seperti itu gitu, nggak lebay. Tapi memang sistem kita seperti itu akan di-guide.
every step of the way. Jadi mau kalian yang pintar teknologi, which is good, tapi kalau yang gaptek nggak apa-apa, nggak perlu takut. So agree with you, Kak. Kamu bilang tadi, jangan tunggu sampai kejadian sesuatu and then kita langsung gerasak-gerusuk mulai mencari sesuatu. Itu pentingnya kita punya plan B, di mana kalau ada apa-apa sudah ada backup kita gitu. Jangan kecarian nanti langsung istilahnya kalau kita Indonesia apa lubang tutup lubang gitu ya. Kita nggak mau seperti itu kan. Apalagi kalau kita punya anak-anak yang harus dibiayain tiap bulan, sekolah-sekolah kita nggak mau hold those expenses gitu. Nah, itu sebabnya kita punya bisnis ini sebagai another stream of income di mana bisa dijalani dari rumah, nggak perlu ganggu kerjaan kita sekarang. Nah, sekarang kita tanya dengan Kak Maya dan Kak Eni. Halo, makasih Halo, banyak Kak Maya. kesempatan ini untuk share buat teman-teman di luar sana yang lagi nonton atau nonton replay. So, namaku Maya, saya di USA dari tahun 2006 ke sini. Awalnya start from zero ya, dan sekolah juga, dan sampai sekarang udah mendapatkan degree sebagai farmasis di sini atau apoteker, which is a long school years, bisa dibilang 8 tahunan, dan punya anak juga sekarang 2, masih kecil-kecil, dan berkeluarga. Dan kenapa saya awalnya gini, saya memulai bisnis ini bukan karena Kekurangan maksudnya income gitu. iya, bukan kekurangan income. Maksudnya awalnya itu saya merasa mungkin teman-teman di luar sana yang working parents juga dan punya karir yang bagus juga ngerasa udah comfortable ya, udah nyaman, stabil, segala macam. Pokoknya nggak dipikirin lah untuk melakukan apapun di luar itu. So, itu yang saya rasakan sampai saya terbuka mata saya pas masa pandemi, di mana selama kerja keras saya sebagai apoteker, dan saat itu saya manajer ya, dan iyalah kita kan kerja keras ya, kita udah dinilai store yang terbagus, manajer terbaik, segala macam. Tapi ketika masa pandemi, saya dibukakan mata corporate ya, gitu. Jadi walaupun workload-nya sangat berat, kita minta bantuan pun nggak akan dikasih karena mereka hanya think about the business, ya kan? Memang saya mengerti konsep itu, tapi ketika saya udah merasakan, iya ya, untuk apa saya selama ini kerja keras, tapi ujung-ujungnya saya harus memilih antara keluarga atau kerjaan, gitu ya. Dan di saat itu saya terbuka lagi mata saya kalau saya nggak ada waktu sama sekali, anak-anak saya masih kecil, masih harus nyusuin gitu ya. Saya kerja 12 jam per hari, tapi waktu untuk anak-anak minim lah, udah pulang udah capek lah, udah burn out, karena masa pandemi itu workload-nya itu berubah 360 derajat. Yang harusnya saya ada kolega saya gitu ya, 2 atau 3, saya cuman sendiri di saat itu. Dan saya harus memilih ya, anak atau kerja. Dan buat saya di situ kita kerja untuk orang, tapi kita pun jadi merasa burn out, anak-anak cepet sakit, terus keluarga pun juga jadi nggak pernah ketemu gitu ya. Terus saya sih nggak mikir another job ya, itu di luar pikiran saya sih. Tapi saya ingin gimana caranya membangun sesuatu, tapi gimana, saya kan sangat udah busy ya, udah nggak ada waktu, kesannya tuh nggak ada waktu untuk melakukan hal yang lain gitu. Ketika saya melihat kesempatan bisnis ini bukan salah satunya aja sih, saya juga melihat online bisnis lainnya. Yang tertarik dengan ini adalah cocok buat saya karena saya pekerja, prioritas saya tentu anak-anak, dan saat itu saya juga full time, dan saya nggak bisa tinggalkan kerjaan itu karena tanggung jawabnya saya sangat besar juga di keluarga, ya kan.
mortgage segala macam, anak-anak, saving segala macam. Pokoknya nggak bisa lah di otak-atik. Tapi dengan bisnis ini saya bisa bangun in the pocket of my time. Jadi in the pocket of my time, saya bangun bisnis ini, nggak terganggu prioritas saya dengan anak-anak, nggak terganggu prioritas saya sebagai pekerja, tapi saya bangun bisnis ini tujuannya untuk replace my income. Karena dengan replace my income, saya bisa step down dan saya nggak harus berkorban lagi untuk untuk long hours di tempat pekerjaan. So, itulah mengapa plan B ini membuat mindset saya tuh sangat berubah. Dulu saya kalau misalnya kerja dan manajer pula kalau misalnya anak saya sakit, karena ini salah satunya karena pekerjaan itu adalah salah satu income saya, jadi saya kalau mau saying no to the employer itu sangat susah sekali karena takutnya kenapa kan, takutnya saya dikeluarin atau saya digantikan segala macam. Tapi anak saya siapa yang jagain? Ujung-ujungnya saya paksakanlah dia untuk ke daycare, saya paksakanlah untuk cari orang untuk jagain mereka gitu ya. Seharusnya kan saya yang jaga dia gitu, tapi di saat itu saya harus memilih kerjaan daripada untuk anak-anak. Jadi ketika saya mulai bisnis ini dan menghasilkan, mindset saya berubah. Saya harus prioritaskan anak-anak dan saya bilang saya bisa say no to my employer kalau misalnya anak saya sakit atau saya sakit gitu ya. Jadi saya bisa merasakan how to care about our family first gitu ya. Kerjaan oke lah. Saya merasa aman karena udah punya backup income dan kalau ada apa-apa pun saya juga udah ada pegangan. Itu mindset itu sangat sangat mendukung saya untuk bisa bangun plan B, bangun bisnis ini tanpa harus merasa stres dengan di kerjaan, harus memilih antara anak dan kerjaan. Itu sih buat saya. Mungkin Kak Eni bisa share. Iya, halo, thank you banget Debbie buat invitations-nya di Live Talk. Nama saya Eni, saya juga istri dan mom dari satu anak dan kami tinggal di Christchurch, New Zealand. Saya juga bekerja as a full-time employee, part-time employee dan juga part-time Uber driver. Dan mengapa saya plan B itu sangat penting? Dulu saya juga punya mindset, employee mindset dan kita hanya bergantung dengan satu source of income saja. Waktu itu saya bekerja seperti biasa, tapi tidak ada backup plan. Tapi waktu pandemi, waktu pas lagi COVID, aku di redundant dan semua employee di redundant. Dari situ saya bersyukur di saat kejadian itu membuka pikiran kami bahwa memang satu source of income itu tidak sangat risky. Walaupun husbandku juga bekerja, tapi in case kalau aku selalu punya pikiran in case, what if itu membuat saya selalu berpikir bagaimana kalau nantinya. Jadi aku selalu mencari sesuatu yang bisa aku backup. Dan aku bersyukur pada saat pandemi itu aku tetap mendapatkan pekerjaan, tapi setelah itu aku tetap harus mencari backup plan. Di mana kita tahu kita suatu saat pun kita bisa di-replace sama orang yang lebih baik dari kita, yang lebih muda dari kita. Entah pekerjaan, entah kesehatan kita bisa terganggu, kita tidak tahu apa yang terjadi nanti besoknya bagaimana. Jadi itu selalu membuat saya tuh selalu mencari jawaban di pertanyaanku, tentang pertanyaan pikiranku. Dan aku bersyukur dengan plan B ini, kenapa saya kok pilih plan B, karena saya pada saat aku tidak bekerja, aku tidak mendapatkan income.
Jadi kalau pada saat saya stop bekerja, siapa yang akan bisa melanjutkan semua kelangsungan hidup buat anak kita. Jadi aku selalu berpikir kita harus punya backup income plan itu untuk bisa support our family for the long term in case kalau kita nanti tidak bisa bekerja lagi. In case kalau nanti kita our health bisa terganggu, kita sakit. Seperti sekarang saya tidak hari ini saya ambil sick leave karena saya sedang kurang sehat. Jadi memang kita mendapatkan sick leave pay, tapi what if kalau nanti kita suatu hari kita totally tidak working, we don't totally also don't get paid. Jadi disitulah aku mindset itu is a very crucial, dan aku bersyukur dengan building this dengan this business yang aku temukan di sosial media. Ya kita building, kita bukan berarti backup plan itu kita tidak mensyukuri apa yang kita tidak punya, tapi kita we have backup plan kalau kita protect our family, protect our for our future family, for our retirement plan. Dan walaupun kita sudah bekerja keras, kita punya penghasilan, punya income, punya both husband and wife income, still is not enough. Kita mau traveling, kita harus save for few years, baru bisa punya source of income for the traveling fee. In case kalau kita mau helping our sibling, kita harus betul-betul punya lumbung yang sehat, kita bisa menolong our family needs. Jadi disitulah banyak sekali dana-dana yang tidak terkira yang kita perlu siapkan, emergency fund. Jadi suatu hari kita punya emergency, kita sudah punya bantalan yang kuat, fondasi yang kuat buat hal-hal yang tidak terduga. Jadi aku bersyukur dengan digital business ini, dan kenapa saya choose this business. Aku sangat busy, sudah working, sudah Uber. Jadi dengan this business aku bisa working in pocket of my time. Aku di saat lagi menunggu, di saat sedang break, entah itu early morning atau late night, aku tetap bisa kerjakan sesuai dengan waktu yang ada pada diriku. Jadi itulah, dan aku sangat fleksibel banget buat aku. Jadi aku bisa bring it with me anywhere I go. Dan dengan this bisnis juga sangat otomatis, jadi ya kita nggak perlu aktif tiap menit. Dan aku bersyukur dengan communities juga, kita support each other, walaupun saya juga masih tetap belajar, banyak hal yang perlu aku pelajari, dan it's really I really grow through my personal development, not only money but our personal development also growing, boost our confidence as well. Dan we build family around the world that we do not know each other, but now we know each other through the Zoom. Yeah, thank you for this online business in the community. I think that's all from me. Sorry, aku barusan terlempar dari laptop, so sekarang balik ke handphone. So, makasih kalian udah dengar dari teman-teman yang berbagai macam background ya, dari beberapa negara. Intinya kurang lebih sama lah ya dengan kita yang sama-sama juga parents, merantau, pekerja keras, people who are moving in another country for greener pasture. Intinya kita memang ingin hidup yang lebih baik buat diri kita, family, anak-anak, ataupun keluarga yang kita cintai, ya kan? Dan dengan income, cuman kan sekarang aku udah sering banget dengar kita khawatir dengan dunia sekarang, gitu ya. Banyak sekali kalian udah nonton TV, lihat di news, wherever, banyak yang berpikir atau deg-degan lah istilahnya dengan ketidakpastian dunia saat ini. So, pertanyaannya sudah ada
Halo, aku balik kan ya? Kedengeran nggak sih? Kedengeran ya? So I don't know, my internet is really bad. I don't know, I'm in Germany sometimes we're like in forest gitu ya, kayak lagi di gunung mana gitu ya, bilangnya sih di Jerman tapi nggak kelihatan. So ini live, jadi semoga dimaklumi ya sama teman-teman yang nonton saat ini atau di negara manapun. Pertanyaannya adalah, apakah kalian sudah siapkan backup income kalau ada apa-apa dengan kerjaan mapan kalian seperti Kak Maya atau seperti Kak Julia atau seperti Kak Elvira dan Kak Eni dan Kak Nur, apa sudah ada untuk backup income yang steady, yang akan bisa nutupi biaya-biaya kebutuhan kalian yang nggak pernah bisa di-stop. So, itu sebabnya kita mulai bisnis ini, karena kita pengen ada income lain yang bisa kita andalkan di luar dari income kita saat ini. So, I think it's time ya, before nunggu sesuatu terjadi, seperti Kak Elvira bilang, it's time to start something that you can run, seperti Kak Eni bilang, in our pocket of time. Jadi daripada scrolling down, up, down di sosmed, build your own business from your phone gitu, dan from your laptop tanpa harus tinggalin kerjaan kalian sekarang. So, gimana caranya? Mungkin Kak Maya bisa bantu. Ya, kalian kalau ngelihat video ini, just reach out to the person, each one of us here, and nanti kita akan direction to the website. Nah, nanti di website itu kalian masukkan nama dan email, nanti akan dapat free info session yang kalian bisa nonton. Please don't hesitate to ask us any question ya. Kita yang udah menjalani bisnis ini, saya udah 4 tahun, yang lainnya sudah berpengalaman juga, dan kita akan bantu kalian satu persatu, step by step. Yes, khusus teman-teman yang ada di USA, saat ini ada different, apa sih itu namanya, dibilang ya, ada different treatment gitu ya, which is positive. Different Jadi, strategi ya. ya, different strategi untuk mulai bisnis ini. So, it's really, really good jika kalian bisa start and get to know about the business soonest gitu ya, karena get the sense of it. If the webinar will be free, the info session will be free. Nanti kalian bisa tonton berkali-kali, and then always ask questions. Dan kita akan bantu guide every step of the way. Once kalian nonton, ada pertanyaan, silakan ditanya. Nanti kita bantu untuk kalian mulai gimana caranya bisnis kalian di negara manapun kalian berada. Okay, I think that's it. Thank you so much, everybody, ladies. God bless with your business, and bye for now. Thank Bye. you. Thank you.